Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Shinobu yang bertemu dengan Doma, sang iblis bulan atas peringkat kedua, di suatu ruangan di dalam benteng dimensi tanpa batas. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 141 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 141 ini, pertempuran pilar serangga Kocho Shinobu melawan iblis bulan atas peringkat kedua dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita dibilarkan cerita masa lalu Shinobu saat dia menemukan kakaknya yang sekarat karena telah dikalahkan oleh iblis. Sebelum meninggal, Kanae meminta adiknya itu untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Dia sebenarnya tahu jika Shinobu sudah berjuang sangat keras, tapi bagi Kanae lebih baik adiknya berhenti saja. Kakaknya hanya ingin Shinobu memperoleh kebahagiaan seperti gadis-gadis pada umumnya dan hidup bahagia menjadi tua. Tapi Shinobu yang menangis itu menolak permintaan tersebut. Dia berjanji kalau tidak akan pernah berhenti dan akan membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Shinobu meminta kakaknya itu untuk memberitahu iblis seperti apa yang membuat kakaknya sampai terluka separah itu. Dia memohon kepada Kanae untuk memberitahu, karena Shinobu tidak bisa hidup normal setelah mengetahui ada yang memperlakukan kakaknya seperti itu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kanae memberitahu ciri iblis yang mengalahkannya. Dia adalah seorang iblis dengan noda darah di atas kepalanya. Iblis itu selalu tersenyum dengan santai, berbicara dengan tenang dan ramah. Ternyata iblis yang ada di hadapan Shinobu ini memang benar adalah iblis yang membunuh kakaknya di masa lalu. Sambil tersenyum dan melepas tominya itu, Doma memperkenalkan diri serta menyapa pilar serangga tersebut. Shinobu yang disapa itu terkejut dan hanya terdiam. Salah seorang perawat ada yang masih hidup. Sambil menangis ketakutan, dia meminta tolong kepada Shinobu untuk menyelamatkannya. Doma yang melihat ada seseorang yang masih selamat itu memintanya untuk diam, karena mereka berdua sedang berbicara. Lalu iblis tersebut menyerang perawat itu dengan tebasan jurus iblisnya. Namun dengan cepat, Shinobu berhasil menyelamatkannya. Melihat hal itu membuat Doma terkejut dengan gerakan yang pemburu iblis itu tunjukkan. Dilihat dari kecepatan menghindari serangan tersebut, Doma merasa jika pendekar pedang itu adalah seorang pilar. Di sisi lain, Shinobu yang menyelamatkan perawat itu tersenyum dan mencoba menenangkannya. Tapi perawat tersebut hanya terdiam dan berkeringat saja. Lalu secara tak terduga, tubuh perawat itu langsung terpotong-potong dan hancur. Shinobu yang melihat kejadian itu amat sangat terkejut. Doma yang melihat serangannya tadi baru berefek, meminta pilar serangga itu untuk meninggalkan orang yang mati tersebut, karena nanti dia akan memakan tubuh gadis itu setelah menyelesaikan urusannya dengan pendekar pedang tersebut. Shinobu mengingat cerita dari kakaknya jika senjata yang dipakai iblis itu adalah sepasang kipas yang tajam. Dengan semua fakta yang ada, membuat Shinobu jadi benar-benar sadar jika iblis yang ada di hadapannya ini memanglah iblis yang dulu telah membunuh kakaknya. Sambil mengipaskan senjatanya itu, Doma bercerita jika dia adalah pendiri kelompok pemuja surga abadi. Tugasnya adalah memastikan semua pemujanya termasuk dirinya sendiri merasa bahagia. Jadi dia akan memakan setiap manusia sampai tidak menyisakan apapun. Shinobu yang mendengar penjelasan itu bingung dengan apa yang Doma maksud. Menurutnya iblis itu sudah gila, karena gadis yang dia bunuh barusan sudah berteriak minta tolong. Tapi Doma menjawab jika karena itulah mengapa dia menyelamatkan gadis tersebut. Bagi Doma, dia telah membuat gadis itu tidak merasa ketakutan, tidak menderita dan tidak merasakan sakit lagi. Semua manusia selalu merasakan takut akan kematian. Itulah mengapa Doma memakan mereka semua, dan dengan itu sekarang mereka akan hidup selamanya dengannya. Semua perasaan pemujanya, darah dan daging manusia yang dia makan telah menyatu dengan tubuhnya. Iblis itu berjanji akan menyelamatkan dan membimbing mereka menuju pencerahan. Mendengar penjelasan itu membuat Shinobu merasa jika iblis bulan tersebut memang sedang tidak waras dan ada yang tidak beres di dalam kepalanya. Pilar serangga itu menambahkan, melihat sikap yang Doma tunjukkan membuatnya merasa ingin muntah saja. Dengan melihat respon yang pendekar pedang itu tunjukkan membuat Doma merasa bingung kenapa pilar itu kasar sekali kepadanya. Padahal mereka baru pertama kali bertemu. Doma merasa jika ada sesuatu yang mengganggu Shinobu. Sambil tersenyum seakan penuh perhatian, dia menawarkan diri untuk mendengarkan cerita dari pilar tersebut terlebih dahulu, dan barulah setelah itu membunuhnya.
Sambil emosi berat dan memegang haurinya itu, Shinobu berkata jika di masa lalu iblis tersebut telah membunuh kakaknya. Dia juga meminta Doma untuk melihat motif dari hauri yang dia kenakan. Mendengar apa yang pilar serangga itu katakan membuat Doma terdiam. Dia mulai ingat kejadian di masa lalu saat dia bertemu dengan seorang pemburu iblis yang berpenampilan persis seperti pendekar pedang yang ada di hadapannya sekarang. Doma yang telah ingat kejadian itu merasa jika gadis pemburu iblis tersebut sangat imut dan manis. Dia mengaku jika saat kejadian itu belum sempat memakan pemburu iblis tersebut karena saat itu matahari sudah hampir terbit. Doma yang masih ingat kejadian tersebut merasa masih ingin memakan pendekar pedang itu. Tapi dengan cepat Shinobu menusuk mata kiri iblis bulan tersebut. Doma yang mencoba menahan dengan tangan kanannya pun tidak sempat mengimbangi kecepatan serangan yang pilar serangga itu keluarkan. Shinobu terus mendorong tusukan pedangnya hingga mendorong kepala dari iblis bulan tersebut. Doma yang diserang itu merasa kagum dengan serangan yang pilar serangga itu lancarkan. Dia bahkan merasa tidak bisa menghentikan serangan tersebut, walau sudah mencoba menahan dengan tangan kanannya. Akan tetapi iblis bulan itu malah menyerang balik, menggunakan jurus darah iblisnya berupa tebasan es teratai. Namun dengan sigap pilar serangga itu langsung melompat ke belakang demi menghindari serangan tersebut. Sayangnya tangan kirinya masih terkena efek beku yang iblis bulan itu lancarkan. Shinobu merasa jika udara beku yang Doma lancarkan cukup dingin untuk melukai paru-paru dari seorang pemburu iblis. Doma memuji gerakan menghindar yang Shinobu lakukan. Tapi bagi iblis tersebut, pilar serangga itu tidak akan pernah bisa membunuhnya. Apalagi hanya dengan menggunakan tusukan pedang saja. Menurut Doma, pilar itu harusnya mengincar lehernya. Sambil menyarukan pedangnya, Shinobu menjawab jika dia memang tidak bisa membunuh iblis tersebut dengan tusukan pedangnya. Tapi dengan tusukan barusan, dia telah memasukkan racun ke dalam tubuh iblis itu. Benar saja, perlahan wajah Doma berubah menjadi ungu. Dia seperti tidak bisa bergerak dan kesulitan menahan posisinya. Shinobu yang melihat efek racun tersebut yang mulai bekerja merasa jika dia sendiri sebenarnya tidak yakin racunnya itu akan berhasil membunuh iblis yang berada di jajaran bulan atas. Pilar serangga itu berharap dan memohon kepada mendiang kakaknya untuk membantunya. Lalu Doma terjatuh. Dia terluka, bahkan sampai memuntahkan banyak darah. Iblis bulan tersebut merasa jika racun yang masuk ke dalam tubuhnya ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan racun yang dimiliki oleh iblis bulan bawah peringkat kelima yang sebelumnya pernah Tanjiro lawan di Gunung Natagumo. Shinobu yang mendengar hal itu tidak menyangka. Dia menyadari jika para iblis bulan tersebut ternyata saling berbagi informasi satu sama lain. Dulu iblis bulan bawah yang bernama Rui itu memberitahu Doma jika campuran dari racun tidak bisa beradaptasi terhadap tubuh dari iblis manapun. Doma masih batu-batu dan memuntahkan banyak darah. Namun perlahan dia seperti mulai terbiasa dengan racun itu. Sambil tersenyum, iblis bulan tersebut berkata jika sepertinya tubuhnya dapat mementalkan racun dari pilar serangga tersebut. Doma meminta maaf atas kejadian itu. Dia merasa jika Shinobu sudah bekerja sangat keras demi membunuhnya. Menurut Doma, pedang dari pilar serangga itu seperti menimbulkan suara unik ketika Shinobu menyarungkannya. Iblis tersebut menduga mungkin saja di dalam sarung itu pilar serangga tersebut telah mengubah campuran racun yang akan dia lancarkan. Sambil menepuk kedua tangannya, Doma merasa antusias dengan apa yang akan pilar itu lakukan selanjutnya. Menurutnya diserang menggunakan racun benar-benar menyenangkan. Dia penasaran apakah campuran racun berikutnya akan berhasil membunuhnya atau tidak. Iblis tersebut bahkan mempersilakan Shinobu untuk mencoba menyerangnya lagi. Mendengar hal itu, sambil mengambil kuda-kuda untuk menyerang, pilar serangga tersebut tidak terkejut dan sudah menduga dengan apa yang terjadi. Pertempuran Kocho Shinobu sang pilar serangga melawan Doma sang iblis bulan atas peringkat kedua akhirnya dimulai. Apakah dengan serangan selanjutnya Shinobu akan dapat membunuh iblis bulan itu? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 141 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 141 yang intinya memperlihatkan Doma yang mampu bertahan dari serangan racun yang Shinobu lancarkan. Setelah ini, pertempuran kedua karakter itu akan mencapai klimaks. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.